Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tata cara kita mengerjakan sholat yang baik dan benar. Perlu kita ketahui dan perlu kita hafal juga bahwa dalam melaksanakan sholat ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama, mana yang dinamakan dengan syarat wajib sholat. Yang kedua, mana yang dinamakan dengan syarat sah sholat. Yang ketiga, mana yang dinamakan dengan rukun-rukun sholat. Yang keempat, mana yang dinamakan dengan sunnah-sunnah sholat. Yang kelima, mana yang dinamakan dengan hal-hal yang makruh ketika sholat. Dan yang terakhir, mana yang dinamakan dengan hal-hal yang membatalkan sholat. Namun pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan membahas tentang tata cara kita mengerjakan rukun-rukun sholat, di mana dalam mengerjakan rukun-rukun sholat ini banyak kemungkinan di antara kita yang belum memahami cara mengerjakannya. Tentu kita semua telah ketahui bahwa rukun-rukun sholat itu terbagi menjadi 13 bagian, dan untuk memudahkan kita memahami cara mengerjakan rukun-rukun sholat ini, dari yang 13 bagian itu kita akan bagi dia lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama dinamakan rukun qalbi, yang kedua dinamakan rukun qauli, dan yang ketiga dinamakan rukun fi'li. Dari yang 13 rukun salat, kita bagi dia menjadi 3 bagian. Rukun qalbi, rukun qauli, dan rukun fi'li. Berikutnya kita akan jelaskan dari 3 masing-masing tersebut. Yang pertama dinamakan rukun qalbi. Rukun qalbi dalam rukun-rukun sholat ini dapat bagian 2. Yang pertama niat, dan yang kedua tertib. Yang pertama niat. Jadi dalam mengerjakan sholat kita harus mengerjakan niat, dan niat itu tugas pengerjaannya adalah dengan hati. Jadi niat itu di dalam hati. Nah, dan insya Allah nanti pada video-video berikutnya kita akan bahas khusus tentang cara kita berniat baik dalam sholat maupun dalam berwudu dan lain sebagainya nantinya. Maka ikuti selalu channel ini agar silaturahmi kita tetap menyambung. Berikutnya yang kedua, dari rukun qalbi masuk dia tertib. Nah, kenapa tertib? Karena yang mengatur kapan kita berdiri betul, kapan kita ruku, kapan kita sujud, yang menentukan itu, yang mengatur itu adalah hati. Jadi ingat bahwa rukun qalbi yang tugas pengerjaannya dalam mengerjakan sholat adalah hati, dapat 2. Yang pertama niat, dan yang kedua tertib. Berikutnya teman-teman, yang kedua dinamakan rukun qauli, yaitu rukun yang tugas pengerjaannya adalah perkataan atau ungkapan atau bacaan. Jadi dalam mengerjakan rukun qauli ini harus ada bacaannya, harus ada suaranya. Suaranya bagaimana? Suaranya sebatas kita bisa mendengarkan diri kita sendiri. Nah, jadi dari rukun qauli ini mendapatkan 5 bagian. Yang takbiratul ihram. Yang kedua
membaca suratul Fatihah. Yang ketiga, membaca tasyahud akhir atau at-tahiyyah akhir. Yang keempat, membaca sholawat. Dan yang terakhir, yang kelima, membaca salam. Lalu bagaimana cara pengerjaannya? Jadi ingat, rukun qauli ini adalah rukun dalam sholat yang tugas pengerjaannya adalah ungkapan atau suara atau bacaan. Jadi rukun qauli tidak bisa dikerjakan dengan niat. Misalnya ada di antara kita yang sholat, lalu ketika sholat tidak membaca takbir dengan bersuara. Diam saja. Maka rukun sholatnya bisa kita katakan tidak sah karena tidak mengerjakan rukun sholat dengan baik dan benar. Jadi mana yang dinamakan dengan takbir? Takbir adalah kalimat Allahu Akbar. Kalau mengangkat tangan itu nanti masuk pada pembahasan sunnah-sunnah sholat. Jadi yang masuk rukun adalah kalimat Allahu Akbar, kalimatnya. Ya nanti siapa-siapa yang sholat harus ada kalimatnya dengan bacaan yang benar, dengan syarat harus ada suaranya sebatas kita bisa mendengarkan diri kita sendiri. Yang sampai nanti ada yang sholat kalau tidak ada suaranya maka tak sah sholatnya. Berikutnya rukun qauli yang kedua yaitu membaca suratul Fatihah. Jadi ketika kita sholat harus membaca suratul Fatihah, harus ada bacaannya, harus ada suaranya sebatas kita bisa mendengarkan diri kita sendiri. Jadi jangan sampai nanti ada yang sholat, misalnya sholat begini saja, membaca Al-Fatihah menggunakan hati, maka cara pengerjaan rukun di sana menjadi tidak tepat. Jadi membaca Al-Fatihah harus bersuara sebatas kita bisa mendengarkan suara kita sendiri karena Al-Fatihah masuk pada rukun qauli. Berikutnya membaca tasyahud akhir harus bersuara dan harus dengan bacaan yang benar. Berikutnya membaca yang keempat, membaca sholawat atas Nabi. Dan yang terakhir membaca salam. Misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ke kanan, yang masuk rukunnya yang ke kanan. Namun yang ke kiri ketika salam kiri itu nanti masuk pada bahasan sunnah-sunnah sholat. Itu beberapa hal dalam mengerjakan rukun qauli atau rukun yang harus ada ungkapan atau harus ada suaranya atau harus ada bacaannya. Ingat dapat 5. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua membaca suratul Fatihah, yang ketiga membaca tasyahud akhir, yang keempat membaca salawat, dan yang kelima membaca salam. Berikutnya yang ketiga dinamakan rukun fi'li, yaitu rukun-rukun dalam sholat yang tugas pengerjaannya bukan hati, tugas pengerjaannya bukan bacaan, bukan bersuara, namun tugas pekerjaannya adalah gerakan anggota badan. Dalam rukun fi'li ini dapat 6 bagian. Yang pertama yaitu berdiri betul. Jadi nanti insya Allah pada video berikutnya kita akan contohkan bagaimana cara gerakan-gerakan sholat yang baik dan benar. Dalam rukun fi'li dapat bagian 6. Yang pertama namanya berdiri betul. Yang kedua ruku, yang ketiga i'tidal, yang keempat sujud, yang kelima duduk antara dua sujud, dan yang terakhir duduk tasyahud akhir. Hadirin sekalian yang berbahagia, teman-teman dimanapun Anda berada, jadi inilah beberapa pembahasan tentang rukun sholat yang kemungkinan banyak teman-teman yang tidak paham. Jadi teman-teman harus paham, harus mengerti bahwa dalam rukun sholat yang 13 itu dibagi cara pengerjaannya menjadi 3. Ini yang pertama dinamakan rukun qalbi, yang kedua rukun qauli, dan yang ketiga rukun fi'li.
Rukun kolbi dapat 2, yang tugas pekerjaannya adalah hati, itu yang pertama niat, dan yang ketiga tertib. Untuk rukun kauli, itu rukun yang pekerjaannya harus ada bacaannya, harus ada suaranya, seperti kita bisa mendengarkan diri kita sendiri. Dimana kalau tidak ada bacaannya, tidak ada suaranya, maka sholat kita menjadi tidak sah, karena kita tidak mengerjakan rukun dengan baik dan benar. Dalam rukun qauli ini dapat 5. Yang pertama membaca takbiratul ihram, yang kedua membaca suratul Fatihah, yang ketiga membaca tasyahud akhir, yang keempat membaca shalawat atas Nabi, dan yang kelima membaca salam yang ke kanan atau yang pertama. Dan yang terakhir rukun fi'li dapat 6 bagian. Yang pertama berdiri betul, yang kedua ruku, yang ketiga i'tidal, yang keempat sujud, yang kelima duduk antara 2 sujud, dan yang terakhir duduk tasyahud akhir. Jadi sudah dapat sudah lengkap 13 rukun. Rukun qalbi dapat 2, rukun qauli dapat 5. 2 tambah 5 menjadi 7. Rukun fi'li dapat 6, 7 tambah 6 menjadi 13. Jadi teman-teman yang berbahagia, sampai di situ dulu pembahasan kita, dan kemungkinan nanti ada teman-teman kita yang belum paham, belum mengerti dari pembahasan tata cara kita mengerjakan rukun-rukun salat ini. Silakan teman-teman komen-komen di bawah pertanyaannya, nanti insya Allah kita akan kasih penjelasan lagi. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Ini Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.